Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan pemodelan sistem, kita melanjutkan dari yang part pertama. Nah, ini juga konsep pemodelan sistem untuk part kedua. Baik, kita mulai saja. Ini yang pertama ada sedikit pembahasan ya tentang efektivitas versus efisiensi. Jadi nantinya kan kita akan membuat model. Jadi kita harus bisa membuat model yang efektif dan efisien. Nah, di sini untuk pengertiannya sendiri, efektivitas adalah doing the right things. Untuk efisiensi sendiri adalah doing things right. Maksudnya doing the right things adalah mengerjakan hal yang benar. Mengerjakan hal yang benar di sini, teman-teman, yang penting itu sesuai tujuan. Jadi, untuk efektivitas itu biasanya tidak tidak memperhatikan bagaimana prosesnya, kemudian berapa misal cost atau uang yang harus dikeluarkan. Yang penting itu sesuai tujuan dan benar tujuannya. Untuk efisiensi sendiri adalah doing things right, yaitu mengerjakan hal atau sesuatu dengan benar. Nah, kalau yang efisiensi di sini kan mengerjakan sesuatu atau hal dengan benar, itu dia juga memperdulikan mengenai proses. Jadi sesuai tujuan, namun prosesnya juga harus diperhatikan, harus seoptimal mungkin. Misal jika harus mengeluarkan biaya atau cost, itu juga harus seminimum mungkin atau seoptimal mungkin. Jadi terkadang memang ada hal yang efektif tapi tidak efisien, atau efisien namun tidak efektif. Kalau efisiensi, kita intinya sudah mengusahakan seoptimal mungkin. Jadi misal untuk efektivitas, contohnya teman-teman mau pergi ke Jakarta gitu. Kalau cepatnya itu naik pesawat kan hanya 1 jam atau 2 jam lah. Itu tapi menghabiskan misal hingga 1,5 juta. Itu efektif ya, tapi tidak efisien karena kita harus mengeluarkan kos yang banyak. Kemudian ada kasus lagi, teman-teman ke Jakarta tapi naik bis. Naik bis itu perjalanannya bisa sampai 8 jam perjalanan, namun hanya menghabiskan kos 100.000 atau 200.000 gitu ya biasanya. Nah, itu dia efisien memang, untuk prosesnya dia kosnya itu rendah, namun tidak efektif karena perjalanannya terpaut agak lama ya, antara 1 jam sama 8 jam itu lama. Jadi gimana caranya biar kita bisa seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Jadi mungkin ada pilihan lain, misal kita sewa mobil lewat tol itu berapa harganya. Kemudian misal kita naik keretanya itu yang eksekutif, yang hanya berapa jam, terus nanti biayanya berapa. Jadi di situ nanti kita bisa analisis mana sih yang seoptimal mungkin menurut kantong kita dan menurut prioritas kita. Jadi seperti itu untuk awalannya. Kemudian di sini ada taksonomi sistem. Di paling atas ini ada sistem model ya. Jadi sistem yang kita bahas kemarin itu nantinya akan kita modelkan. Di sini sistem model ada deterministik dan stokastik. Untuk deterministik ini dibagi menjadi 2, ada statis, ada dinamis, dan juga ada kontinu dan discrete. Kalau untuk stokastik ini ada statis dan juga dinamis sama. Kemudian di dinamisnya ini dibagi menjadi continuous dan discrete juga. Nah, kita lanjutkan. Memahami sistem. Jadi, di sini memahami sistem, kita kemarin ada keywordnya ya untuk sistem itu apa. Ada entitas, ada interdependensi atau interaksi ya kemarin. Kemudian untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ini elemen-elemennya bisa berinteraksi dengan lingkungan juga. Kemudian jumlah entitas lebih besar dari kompleksitas. Jadi jangan sampai kalau misalnya ini biasanya terlalu kompleks, itu tidak bisa dimodelkan.
Kemudian pendekatan statis ke sistem dinamis, cara memilih skala waktu atau periode. Jadi ini ketika kita mengkelompokkan ke dalam sistem statik atau dinamis, ini tergantung dari skala waktu atau periode yang akan kita gunakan. Jika pendekatan kontinu terlalu detail, maka gunakan pendekatan diskrit. Nah, ini kemudian keragaman data itu berasal dari perilaku stokastik. Jadi perilaku si entitas itu bagaimana. Kemudian di sini, ini ya diulangin lagi ya. Jadi biar teman-teman makin ingat, jadi kumpulan elemen yang saling tergantung atau berinteraksi dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang namanya sistem. Di sini, setiap objek atau entitas memiliki atribut tertentu. Nah, atribut ini ada parameter dan variabel tergantung dari si objeknya ini. Kalau parameter ini adalah merupakan atribut intrinsik, kalau variabel merupakan interaksi antar entitas. Di sini ada variabel versus parameter. Jadi bedanya apa sih untuk nilai parameter? Di sini bisa tetap atau time invariant. Jadi kayak tidak berubah berdasarkan waktu, jadi bisa berupa konstanta, ataupun dia bisa berubah dengan waktu, yaitu time variant. Jadi dia berubah dipengaruhi oleh waktu. Jadi parameter bisa tetap, bisa berubah. Kemudian untuk variabel merupakan besaran yang nilainya berubah setiap saat, baik secara kontinu maupun diskrit dalam sistem. Kalau variabel ini biasanya memang selalu berubah, kayak kalau X, kemudian Y itu. Tapi kalau parameter biasanya dia diikuti waktu, misal P kecepatan kan, P terhadap T kecepatan ketika T berapa. Nah itu biasanya disebut parameter. Di sini ada beberapa contoh untuk sistemnya adalah thermal power station, jadi pembangkit tenaga panas ini. Di sini objeknya ada 3 objek utama, ada boiler, ada turbin, dan generator. Kemudian untuk variabel dan parameternya, variabel dan parameter diturunkan dari persamaan heat transfer, mekanika fluida, listrik, dan lain-lain. Jadi ini antara variabel sama parameternya agak nyaru ya. Jadi ketika dia tidak dipengaruhi oleh T, itu dikelompokkan ke dalam variabel, tapi ketika dipengaruhi oleh waktu, dia akan menjadi parameter. Nah, untuk supermarket, di sini ada 3 objek juga, ada customer, counter, dan produk. Di sini jumlah customer di dalam toko yang antri dan jumlah barang yang dibeli untuk variabel. Kemudian untuk parameternya adalah harga produk dan jumlah kantor. Jadi di sini untuk variabel adalah jumlah customer dalam toko yang antri dan jumlah barang yang dibeli. Untuk parameternya adalah harga produk atau jumlah counter juga. Nah, di sini ada beberapa variabel untuk sistem mesin ATM. Entitasnya ada pelanggan, sumbernya mesin ATM, kemudian jumlah uang yang diambil berapa, ini atribut, aktivitasnya pengeluaran uang, kontrolnya ada status mesin, ketika rusak atau sibuk kan biasanya dia keluar ya di monitor. Atau antrian panjang, ini bisa kelihatan ketika kita ngantri. Kejadiannya ada kedatangan dan keluarnya pelanggan. Untuk SPBU, ini entitasnya ada pelanggan atau kendaraan. Kemudian sumbernya adalah tangki minyak. Ini sumber daya ya, maksudnya ini berasal dari mana. Kemudian atributnya adalah jumlah minyak. Aktivitasnya ada pengisian minyak di kendaraan. Kemudian kontrolnya adalah status tangki. Tangkinya kosong atau tidak. Apakah bisa dijual minyaknya, masih nggak yang dijual. Kemudian untuk kejadiannya ada kedatangan dan keluarnya pelanggan, sama. Untuk sistem SMS, ini udah jarang ya dipakai. Di sini entitasnya adalah pesan. Kemudian sumbernya ini ada kesibukan server. Di sini kemudian atributnya ini ada panjang antrian, panjang SMS-nya. Biasanya SMS kan kehitung untuk karakternya itu ya. Terus tujuannya ke siapa. Kemudian aktivitasnya ada pengiriman pesan, kontrolnya ini ada pesan menunggu. Jadi kadang ketika belum nyampe atau lagi trouble itu biasanya dia masuk ke draft ataupun ke pokoknya biasanya ke tempat yang dia belum kekirim gitu. Jadi pesan menunggu. Kemudian kejadiannya adalah pesan sampai ke tujuan diterima oleh penerima pesan. Terus kemudian di sini sistem potong rambut, entitasnya pelanggan,
sumbernya potong rambut, kemudian atributnya adalah rambut panjang, aktivitas menggunting rambut, kontrolnya, tukang cukurnya sibuk, motongin rambut, kemudian kejadiannya adalah kedatangan dan keluarnya pelanggan. Ini salah satu contoh untuk penggunaan variabel entitas di dalam sebuah sistem. Kemudian lingkungan, kemarin kita sempat bahas yang namanya lingkungan itu kan di luar sistem. Jadi di sini lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar batas sistem boundary ya kemarin, boundary tulisannya. Kemudian ada sistem tertutup atau closed system, jadi dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan untuk closed system. Untuk sistem terbuka atau open system, dia dipengaruhi oleh lingkungan. Inputnya di sini sifat lingkungan yang mempengaruhi sistem, kemudian outputnya adalah sifat sistem yang mempengaruhi lingkungan, sifat menentukan dan membentuk batas sistem. Jadi ini inputnya itu malah dari sifat lingkungannya ya. Jadi bisa mempengaruhi sistem. Untuk outputnya ini malah nantinya sifat sistem yang akan mempengaruhi lingkungan. Jangan lupa kemarin jadi boundary ini ya, batas sistemnya ada input, kemudian prosesnya apa yang dilakukan oleh sistem dan outputnya apa. Nah ini environment atau lingkungan ini ada di luar boundary atau di luar batas sistem. Latar belakang pemodelan sistem. Jadi kenapa sih harus dibuat pemodelan sistem? Yang pertama adalah sistem nyata itu terlalu kompleks dan sistem nyata masih dalam bentuk hipotesis. Kemudian tidak memungkinkan untuk melakukan eksperimen secara langsung. Model merupakan representasi ideal dari suatu sistem untuk menjelaskan perilaku sistem karena mampu menunjukkan elemen-elemen terpenting dari sistem. Modifikasi dan verifikasi terhadap model lebih mudah dan murah dibandingkan bila diterapkan pada sistem nyata. Jadi, ini tergantung kekompleksannya. Jadi, ketika misal kalian mau membahas sistem apa nih? Kalau misal sistem kalau di rumah kalian deh contohnya, misal sistem membersihkan rumah di rumah gitu ya. Nah, membersihkan rumah itu kan tidak terlalu kompleks ya. Misal untuk jam pagi, jam 7 sampai jam 8 itu teman-teman, kemudian untuk sore nanti jam 5 sampai jam 6 itu yang bebersih adalah ibu. Nah, itu belum terlalu kompleks, jadi tidak perlu dilakukan pemodelan sistem. Sistem nyata masih dalam bentuk hipotesis. Jadi ini kayak untuk si COVID ini kan. Jadi sekarang ini kan sebenarnya kita masih dalam tahap kayak percobaan atau masih trial error kalau misalnya ini kuliah pakai online terus bagaimana, atau online-nya untuk asinkronus nanti berapa persen, untuk sinkronus berapa persen. Jadi masih dalam bentuk hipotesis. Tidak memungkinkan untuk melakukan eksperimen secara langsung. Nah, ini biasanya kalau misal flight system atau sistem penerbangan. Jadi kalau misalnya kita melakukan eksperimen secara langsung, takutnya nanti bisa ada kesalahan teknis untuk lalu lintas pesawatnya. Bisa jadi nanti terjadi tabrakan, dan itu akan merugikan banyak pihak. Nah, ini model merupakan representasi ideal. Jadi diingat-ingat ya, model itu adalah sebuah representasi ideal dari suatu sistem. Jadi ini nanti akan menjelaskan perilaku sistem karena mampu menunjukkan elemen-elemen terpenting dari sistem. Jadi nanti model, kita akan buat model, ini adalah salah satu representasi yang nanti menunjukkan, oh sistemnya itu ternyata seperti ini kalau jika dimodelkan. Kemudian modifikasi dan verifikasi terhadap model lebih mudah dan murah dibandingkan bila diterapkan pada sistem nyata. Jadi kayak tadi, sama kayak flight system tadi, jadi ketika kita nanti memodelkan, itu pastinya untuk cost lebih murah. Karena kita lebih ke identifikasi masalah, kemudian lebih ke observasi, terus memodelkannya pun mungkin menggunakan simulator yang kalau nanti kita sudah sampai simulasi, atau memodelkannya berupa model matematis dan lain sebagainya. Jadi lebih murah dibandingkan dilakukan secara langsung. Sini ada klasifikasi sistem menurut Darenbach tahun 2005. Ada open versus closed, ada statis versus dinamis,
Kemudian ada discrete versus continue, discrete versus continuous ya bahasa Inggrisnya, kemudian deterministic versus stochastic. Nah, sebenarnya sama bahasa Inggrisnya, deterministic versus stochastic. Kemudian, nah di sini pengertian dari closed system. Closed system tidak memiliki interaksi dengan lingkungan apapun tadi sempat dibahas di awal, kemudian tidak ada input, tidak ada output, dan tidak memiliki lingkungan. Jadi, kenapa tidak memiliki lingkungan? Karena dia nggak bisa interaksi dengan lingkungan luar. Kemudian open system itu bisa berinteraksi dengan lingkungan dan dengan menerima input darinya serta menyediakan output untuknya kayak tadi. Seperti dibahas tadi. Jadi sifat dari lingkungan itu mempengaruhi input dalam sistem dan sifat output sistem itu mempengaruhi lingkungan. Kemudian sistem statis versus dinamis. Jadi untuk sistem statis, sistem yang menggambarkan hubungan yang tidak berubah sehubungan dengan waktu. Contoh model arsitektur rumah. Jadi ini fisik statis, jadi tidak bergerak ya. Kalau rumah, kalau mungkin ada rumah yang dari apa namanya bis apa fan gitu ya. Kadang kalau orang luar negeri mungkin itu beda lagi, bukan statis. Tapi dia berupa fisik. Kemudian ada persamaan hubungan panjang dan berat pada jungka-jungkit. Nah, ini matematika statis juga, karena jungka-jungkit memang biasanya di situ aja kan jungka-jungkitnya. Kemudian sistem dinamis adalah sistem dengan hubungan yang memiliki variasi waktu. Jadi ini dipengaruhi oleh waktu. Contoh desain pesawat aerodinamis. Ini fisik dinamis, jadi dipengaruhi oleh waktu. Kemudian persamaan gerak planet-planet mengelilingi matahari, matematika dinamis juga. Ini kan dia selalu berotasi ya, bahkan sampai berevolusi. Nah, itu adalah kaitannya dengan pengaruh waktu. Sistem discrete dan continue. Di sini discrete maksudnya adalah mengubah status pada titik waktu tertentu di antara waktu-waktu tersebut. Keadaan sistem tetap dan tidak berubah. Untuk sistem continue berubah terus-menerus seiring berjalannya waktu karena keadaan sistem juga terus berubah. Jadi untuk discrete ini tuh kayak misal kalian forecasting. Jadi ada ini rentang waktunya tertentu. Misal forecasting kalian itu per tahun. Nah ini nanti apa namanya untuk titik waktunya itu berarti per tahun. Atau misal per minggu berarti titik waktunya adalah per tiap 1 minggu. Seperti itu kalau discrete. Jadi ada waktu berhentinya. Jadi kayak akumulasi ya nantinya. Kalau yang sistem continue dia berubah terus-menerus. Jadi per detik bahkan misal per mili detik dia itu berubah, yaitu kayak tadi untuk pesawat, misal pergerakan pesawat ketika take off sampai nanti landing ke tempat tujuan. Nah, itu maka keadaannya juga akan terus berubah gitu. Nanti koordinatnya di mana ketika jam sekian. Nah, ini termasuk sistem continue. Kemudian ada sistem deterministik versus stokastik. Untuk deterministik, jika perilaku suatu sistem dapat diprediksi secara detail, contoh lampu lalu lintas, tata surya, jadi kelihatan ya, misal lampu lalu lintas itu berkedip, untuk yang merah itu nyala berapa detik, untuk yang hijau nyala berapa detik, kemudian untuk tata surya juga dapat diprediksi, misal lintasannya apa namanya bumi itu berarti dia mengelilingi siapa. Kemudian bumi itu berada di lintasan atau orbit keberapa setelah planet apa atau sebelum planet apa. Jadi kelihatan. Kemudian sistem stokastik. Jika perilaku suatu sistem nilainya random dan tidak dapat diprediksi. Contoh keandalan atau reliability mesin. Kenapa random? Karena yang namanya mesin itu kan meskipun kadang kita sudah preventif ya, terus tiba-tiba dia nggak tahu kenapa atau mungkin saat itu lagi tegangannya tidak stabil, tegangan listriknya tidak stabil. Nah, itu kadang juga mempengaruhi untuk mesin, tiba-tiba jadi rusak, kayak gitu. Jadi, kayak pengaruhnya itu banyak, dan ini random, nggak bisa diprediksi mau dia itu berhentinya kapan. Meskipun kita biasanya udah memprediksi ya, ini tuh mesin umurnya sekitar 2 tahun, tapi ketika pemakaian itu kadang dia random, jadi nggak tahu, tiba-tiba nanti setahun udah harus servis, atau setahun tiba-tiba mapet gitu, mati, kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Contoh pertama,
adalah untuk produksi optimal. Susu dapat dikonsumsi baik secara langsung atau dalam bentuk olahan seperti mentega, yogurt, dan keju. Beta Inc. adalah produsen susu tunggal di wilayah tertentu dan juga memiliki pabrik untuk memproses susu menjadi berbagai bentuk. Kemudian Beta Inc. seperti perusahaan lain ingin memaksimalkan laba totalnya. Masalah bagi perusahaan adalah menentukan jumlah relatif dari berbagai produk yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Jadi ini ada modelnya. Asumsinya produk terjual itu sama dengan produk yang diminta lebih besar dari permintaan. Kemudian ketidakpastian tidak signifikan ini berupa deterministik ya. Karena perubahan demand-nya itu tuh nggak yang setiap detik gitu. Jadi misal selama seminggu tiba-tiba demand-nya naik atau demand-nya turun. Kemudian tidak sisa dari minggu ke minggu. Ini maksudnya adalah statis. Skala waktunya ini berupa variabel penting mingguan ya. Jadi statis juga. Di sini sistem lingkungan persediaan susu itu sama dengan permintaan produk. Jadi open system. Jadi permintaan mempengaruhi dari si sistem. Jadi ini dari demand dari konsumen, ini merupakan environment ya. Nanti akan mempengaruhi persediaan susunya. Jadi misalnya permintaannya 100, berarti kita harus punya persediaan susu berapa. Ini open system. Di sini ada beberapa untuk variabelnya adalah supply susu berupa liter, kemudian J1 ada susu yang digunakan untuk memproduksi butter dalam liter. Z1 adalah ukuran dari butter yang diproduksi menggunakan kilogram. S1 adalah ukuran dari butter yang terjual, kilogram juga. D1 adalah demand untuk butter, kilogram. Kemudian untuk parameter, T1 adalah faktor konversi dari susu menjadi si butter. Ini mungkin kayak raginya atau bakteri-bakteri gitu ya, yang merubah susu menjadi butter. Kemudian untuk C1 adalah butter production cost atau harga dari butter produksi. Ini kan dipengaruhi lagi ya tadi. Misal biasanya orang tuh beli 100 kilo bahan gitu ya. Nah ini nanti biasanya ada kortingan kayak gitu. Nah ini makanya dia jadi parameter karena biasanya berubah-ubah. Kemudian S1 adalah price of butter. Jadi nanti ketika dijual itu tergantung dari demand atau permintaan. Biasanya sih semakin banyak permintaan akan semakin murah dia untuk butternya. Nah di sini ada ini bagiannya untuk konversi faktor T1 nih di sini karena dia membuat butter. Jadi ada konversi faktornya. Nah ini kan Y1 tadi susu yang digunakan untuk memproduksi butter. Ini berapa? Kemudian ini X-nya susunya ya. Supply susu berapa liter? Ini adalah susu yang digunakan untuk memproduksi butter dan Z1 di sini adalah butter yang diproduksi. Nah, butter yang diproduksi ini dipengaruhi oleh T1 yaitu faktor konversi yang merubah susu menjadi butter sama cost produksi butter. Nah, ini mempengaruhi kan. Jadi nanti akan menjadi jumlah butter yang diproduksi berapa. Kemudian ini ada S1. S1 tadi adalah harga jumlah butter yang terjual. Jadi kilogram jumlah butter yang terjual berapa. Nah, ini dipengaruhi oleh demand. Ini kan anak panahnya ini. Nah, ini untuk yang keluar ini berarti kan yang terjual berapa. Kemudian ini demand-nya yang masuk ke mempengaruhi akan mempengaruhi dari butter yang terjual juga. Kemudian ini ya juga bisa bikin yogurt, bikin keju, dan ini susu yang langsung jadi ya untuk di kemasan. Ini nanti prosesnya seperti apa. Nah ini product price is not affected by the level production. Jadi untuk harga produk tidak dipengaruhi oleh level produksi. Jadi mau berapapun jumlah yang diproduksi itu harga jualnya tetap. Kalau yang ini harga produk dipengaruhi dari berapa sih yang diproduksi. Jadi ini beda ya. Nah ini kan Z1 tadi apa? Jumlah butter yang diproduksi. Jumlah butter yang diproduksi ini akan mempengaruhi si S1 ini.
Nah, ini nantinya untuk S1 kecil ini adalah harga dari butter. Untuk S1 besar adalah butter yang dijual. Nah, ini nanti harga jualnya akan mempengaruhi si butter yang terjual sama mempengaruhi demand. Jadi misal karena dia produk price-nya itu dipengaruhi oleh level produksi, jumlah yang diproduksi ini, makanya nanti misal semakin mahal itu biasanya pasti sedikit yang beli. Nah, demand-nya sedikit. Tapi kalau semakin murah pasti biasanya itu akan semakin banyak yang beli. Kemudian weather change. Contoh kedua yaitu perubahan iklim. Pemilik kolam menggunakan bahan bakar untuk memanaskan kolam renang sehingga suhunya stabil pada 27 derajat Celcius. Seiring kenaikan harga bahan bakar, sistem pemanas matahari menjadi alternatif solar cell ya dia. Kemudian persyaratan untuk sistem pemanas matahari itu 8 jam sinar matahari. Jadi memang harus benar-benar 8 jam itu terkena sinar matahari. Sayangnya cuaca itu kan nggak dapat terprediksi ya, maksudnya nggak dapat ketika misal musim hujan, apalagi itu nggak bisa diprediksi ini mau berapa jam. Nah, ini kemudian sayangnya cuaca tidak dapat diprediksi, harus menggabungkan bahan bakar dan panas matahari. Masalahnya, kelangsungan ekonomi sistem pemanas matahari. Jadi, ini gimana sistem pemanas matahari ya kalau misalnya cuacanya nggak bisa diprediksi kan? Apakah nanti hari ini akan bersinar selama 8 jam terus mataharinya, atau nanti akan ada hujan dan hanya 6 jam bisa kena matahari. Nah, ini problemnya adalah di sini. Untuk menjawab, jadi harus dilakukan survei cuaca selama 63 hari. Nah, ini sampai ini ya, ada surveinya ketika minggu pertama, itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini dicek dulu kalau S itu sunny, kalau P itu partially sunny, dan C itu cloudy. Jadi, dalam seminggu itu tetap ada cloudy-nya. Jadi, tetap ada mendung-mendungnya. Nah, ini kita recap dulu untuk pengamatannya. Nah, kemudian di sini untuk sistem stokastiknya adalah variabel keadaan tidak pasti dan tidak dapat diprediksi, ini yang masuk stokastik. Kemudian sistem ini adalah dinamis, yaitu variabelnya berubah setiap hari. Jadi bisa sunny, bisa partially sunny, bisa cloudy, jadi tergantung ya. Kemudian skala waktunya setiap hari, jam sinar matahari tengah malam hingga tengah malamnya lagi. Nah, ini termasuk diskrit skala waktunya. Kemudian tidak semua faktor dapat dipahami ya, karena cuaca ya iklim ya. Jadi kadang ramalan cuaca di handphone pun itu juga kurang tepat. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua faktor dapat dipahami. Kadang kalau orang percaya ini yang penghalau hujan gitu, mungkin ada yang bilang kalau hujannya dipindah, jadi makanya tidak sesuai untuk ramalan cuaca hari itu. Nah, itu kadang itu jadi ada faktor yang tidak dapat dipahami. Kemudian ada contoh ketiga adalah world population atau populasi dunia. Banyak organisasi dunia, misalnya PBB dan badan-badannya menangani masalah-masalah global seperti total produksi pangan dan konsumsi sumber daya tak terbarukan. Pertumbuhan populasi dunia adalah isu penting dalam masalah tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana mendapatkan perkiraan total produksi untuk X tahun berikutnya. Jadi berapa sih populasi dunia untuk tahun berikutnya gitu maksudnya. Nah, di sini populasi berubah berdasarkan waktu. Change by, nah ini birth ini kan pertambahan. Ini berarti ada kelahiran, kemudian death. Itu berarti ada pengurangan. Nah, ini berupa kematian untuk pengurangannya. Ini adalah limited population, jadi populasi yang semakin limit atau terbatas. Group 1, young and juvenile. Jadi ini masih muda ya. Muda. Kemudian grup 2 ada mature and childbearing, dan grup ketiga adalah old. Nah, ini di sini grup 1. Nih ya, grup 1 itu masih subur-suburnya. Kemudian untuk ini kan apa namanya model keseluruhan. Jadi N ini adalah
adanya kelahiran. Sini kan. Ini N aksen tuh karena berubah sesuai T-nya ini. Jadi kayak ini tuh kayak penjumlahan sementaranya atau temporary-nya. Jadi ini yang data aslinya di sini, ini yang temporary-nya. Jadi dipengaruhi oleh death, ini bisa dikurangi dan dipengaruhi oleh birth. Berarti dia ditambah ini temporary, nanti akan diupdate. Oh ini loh setelah dikurangi death sama ditambah birth jadi sekian. Terus yang ini sekian ini nanti diupdate lagi datanya. Makanya jadi N aksen. Nah di sini ada yang N1 ya, N1 untuk grup 1. Ini dipengaruhi oleh death juga sama birth. Untuk N2 ini karena ini di fase mature ya. Nah, ini di fase mature ini dipengaruhinya hanya death saja. Jadi di sini untuk pengaruhnya adalah death, jadi kematian yang faktornya. Kemudian di sini juga old itu juga berarti sudah dewasa, sudah berumur ya, berumur itu berarti hanya dipengaruhi oleh death. Jadi birth-nya ini di grup 1, di muda. Jadi untuk mature dan old itu mereka biasanya memang sudah memutuskan untuk tidak memiliki keturunan lagi. Jadi sesuai tergantung umurnya juga. Kalau ini kayak masih masa subur-suburnya di tahap yang ini. Jadi saling mempengaruhi. Kemudian di sini untuk analisisnya ini merupakan sistem deterministik. Jadi kelahiran kematian dapat diprediksi, jumlah populasi besar dan interval studi kecil. Atau stokastik, jumlah populasi kecil, perubahan kecil dapat terlihat jelas namun tidak dapat diprediksi hasilnya. Nah ini. Kemudian untuk dinamisnya adalah keadaan variabel berubah seiring waktu. Jadi mesti ya tiap detik bahkan tiap seperberapa detik itu pasti ada kematian dan kelahiran. Kemudian untuk kontinu, populasi berubah seiring waktu atau diskrit, jumlah populasi pada saat waktu diskrit. Jadi ini bisa kontinu, bisa diskrit. Ini misal kita ukur per ini tadi ya, mili detik berapa. Tapi kalau diskrit, misal di badan statistik itu kan biasanya per tahun ininya. Mereka update datanya. Ini bisa pakai data diskrit. Kemudian tertutup, angka kelahiran, angka kematian itu konstan, tidak ada efek faktor eksternal atau terbuka adanya kemajuan medis, bencana, teknologi. Jadi bisa jadi tertutup karena nggak ada faktor eksternal, istilahnya kayak ya udah itu berarti garis Tuhan gitu ya. Nah kalau yang terbuka ini kemungkinan ada bencana dan kemajuan medis, yaitu misal ada teknologi yang sekarang bisa implan jantung. Jadi ketika ada yang udah anfal, udah parah tuh jantungnya, itu bisa ditransplantasi. Nah, itu berarti kan itu kayak menunda kematian kan. Kemudian ada bencana, itu biasanya itu jumlah untuk kematiannya itu cukup besar. Kayak sekarang ini juga pandemi, nah itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian dari teknologi juga. Teknologi misal nanti bisa ini ya, manusia bisa dibekukan gitu. Jadi hidupnya itu umurnya jadi lebih lama. Jadi kayak gitu. Jadi ini bisa dua ya, bisa deterministik atau stokastik, bisa dinamis atau kontinu, bisa diskrit bisa tertutup dan juga terbuka. Jadi ini tergantung analisisnya kita. Nah, ini kenapa sih? Ini kan pemodelan sistem. Jadi ada saat-saat tertentu ketika kita itu nggak bisa cuma dimodelin aja gitu. Jadi harus simulasi. Nah, ini kenapa harus simulasi? Karena kalau nggak disimulasiin, biayanya akan sangat mahal. Waktunya juga terlalu lama, kemudian bisa merusak sistem yang sedang berjalan. Kayak tadi, ini 3 ini contohnya kayak flight simulation tadi. Kemudian sistem nyata itu sulit diamati secara langsung. Solusi analitis tidak bisa dikembangkan karena sistem sangat kompleks. Jadi solusi analitis ini biasanya berhenti sampai pemodelan sistem. Jadi ketika kita melakukan pemodelan sistem dan solusi analitis itu tidak bisa lagi untuk dikembangkan, makanya kita menuju ke simulasi karena berarti sistemnya itu sangat kompleks karena tidak bisa hanya dimodelkan.
Kemudian memperkirakan dampak dari suatu keputusan yang diambil. Nah, ini kita bisa tahu dengan simulasi. Nah, kalau misalnya untuk simulasi pemadam ada kebakaran gitu, simulasi kebakaran. Nah, ini apakah nanti misal pemadamnya itu harus menyelamatkan orang yang di lantai 4, gimana nih teknik-tekniknya, jadi biar ketika keputusan yang diambil si pemadam ini benar, nah itu bisa menyelamatkan nyawa. Tapi kalau tidak, malah bisa merugikan banyak pihak. Nah, ini bisa memperkirakan dampak dari suatu keputusan yang diambil. Nah, ini untuk referensi yang digunakan, ada William, ada Murphy, ada Law, ada Inkose, ada Lembah. Nah, silahkan apabila ada yang ditanyakan, bisa komen atau kita diskusi grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.